Halo, Sindur sharing di sini. Dan hari ini kita akan mencari suatu topik di dalam ayat Alkitab yang dimana kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa ini adalah impromptu. Jadi kita akan cari secara spontan dan menjelaskan secara spontan dengan tujuan jika memang topik ini ternyata sesuai dengan kondisimu pada saat ini, ya aku berharap ini dapat membantu kamu di dalam kondisimu atau kesesakanmu atau pergumulanmu dimanapun kalian berada. Oke, so kita mulai saja yuk. Oke, di sini di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi, biar kita renungkan. Oke, jadi takut akan Allah ini adalah permulaan dari hikmat. Dan jika kita ingin memahami mengenai hikmat tersebut adalah yang diminta sama Raja Salomo pada saat dia tidur. Aku minta hikmat dan pengertian. Jadi di dalam permohonannya sebagai anak muda, Raja Salomo yang diberkati, dia justru tidak mencari kekayaan atau pundi-pundi emas ataupun sebagainya, tetapi dia minta hikmat dan hikmat dan pengertian. Dan di sini jika dikaitkan kepada Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, pencokakan tingkah laku yang jahat. Jadi bisa diartikan di sini bahwa jika kalian ingin mengartikan apa itu takut akan Tuhan, banyak sekali terkadang kita suka mendengar kayak takut akan Tuhan lah, takut akan Tuhan. Coba deh kamu takut akan Tuhan. Tapi pengertian jelasnya terkadang kita suka bingung. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan dan benci kepada kesombongan. Karena kencokakan adalah awal dari kehancuran. Dan harus kita pahami juga bahwa yang tadi aku sampaikan sebelumnya ada dalam Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Di sini jelas bahwa jika kita ingin memperoleh hikmat itu melebihi perak, melebihi emas. Hikmat itu suatu kebijaksanaan yang melebihi segalanya. Jadi jika kita ingin memperoleh hikmat tersebut, yang mana hikmat ini itu dimiliki oleh raja-raja, dimiliki oleh orang-orang hebat. Hebat bukan hebat menurut takaran dunia, tetapi hebat di mata Tuhan. Yaitu permulaannya adalah dengan kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dengan kita membenci kejahatan. Dengan kita membenci kejahatan, membenci kesombongan. Dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jika kita mencoba untuk memahami Yang Maha Kudus, berarti kita di sini memahami suatu sosok Tritunggal Maha Kudus, yang mana sosok ini adalah Tuhan Yesus sendiri, Bapa, Roh Kudus. Jangan pernah mengartikan bahwa tiga sosok ilahi ini adalah tiga sosok yang berbeda. Mereka adalah satu, di mana Tuhan Yesus ada dalam Bapa, Bapa dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus dalam Tuhan Yesus. Mereka itu satu. Maka disebut Tritunggal. Tapi kalau diartikan sebagai harafiah, ini akan menjadi suatu permasalahan yang kompleks. Diartikan sebagai masalah yang baru. Dan aku nggak mau membahas itu di sini, karena fokusku hanya membahas kitab suci. Kemudian, terkadang kita nih sebagai anak muda itu
atau orang tua lah, siapa kalian yang nonton ini, kita selalu merasa bahwa Tuhan jauh sama kita. Kita merasa keberadaan Tuhan itu kok kayaknya nggak berwujud, aku kayaknya selalu berkekurangan dan sebagainya. Kita perlu sadar bahwa di sini di dalam Amsal 10 ayat ke-3 tertulis bahwa Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Bahwa orang benar, orang jujur itu selalu dijaga oleh Tuhan. Tuhan Yesus selalu menjaga mereka yang jujur, karena jujur adalah salah satu tanda bahwa kamu takut akan Tuhan. Kalau misalnya kita ini membiasakan diri untuk berbuat curang, berbohong, itu sama seperti pembahasan dalam perkara kecil, perkara besar. Jika kamu tidak setia pada perkara kecil, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan kamu pada perkara yang besar? Jika kamu tidak setia pada mamon yang tidak jujur, jika kamu tidak setia pada mamon yang tidak jujur, maka kamu akan tinggal selamanya dalam kemah. Kemah itu apa? Kemah itu bumi, tempat di mana manusia itu tinggal. Dan rumah itu adalah surga. Pemahaman kemah seperti kita camping, itu gak lama gitu loh. Gak lama gitu loh. Gak mungkin kan camping seumur hidup gitu loh. Ya, tapi kita pasti kalau misalnya rumah itu pasti ditinggalin lama dan seumur hidup gitu loh. Ya sepanjang usia kita lah. Jadi kita harus memahami dengan jelas kayak gitu loh. Kalau perkara kecil itu harus dilatih sehingga kita itu bisa dipercayakan pada perkara yang besar. Kemudian kalau ditanya, terkadang ada pikiran, kenapa Nur kok loncat-loncat? Ya ini adalah cara dimana aku memahami Alkitab gitu loh. Cara dimana aku mendalami Alkitab. Dan aku yakin bahwa dari 250 sekian juta orang di Indonesia, karena ini menggunakan bahasa Indonesia, pasti ada orang yang memiliki paham atau setidaknya menyukai cara pandang aku gitu loh. Maksudnya bukan menyukai terus mereka menjadikan aku sebagai pemimpin ya, tetapi di kondisi ini adalah mereka memahami cara pikir aku untuk mendalami Alkitab gitu loh. Kalau kalian ternyata ngerasa kayak terloncat-loncat, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Aku ini mencoba di dalam Alkitab itu ada tertulis bahwa seperti matahari yang menyinarkan cahaya atau panas, memberikan dirinya gitu loh kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Tidak pandang bulu. Kalau kalian merasa nggak cocok, ya udah, nggak masalah. Kembali kepada topik di dalam Alkitab. Di sini adalah ada hal yang paling aku suka gitu. Dimana di dalam Amsal 6 ayat 23 tertulis bahwa karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Ini menarik. Perintah itu pelita. Terkadang kita suka merasa bahwa aduh, banyak banget perintahnya nih, gitu kan. Ya kita nggak bisa berpikir pendek ya, terus kayak mikir kayak, oh berarti perintah untuk membunuh, perintah untuk berbuat jahat itu adalah pelita gitu. No. Tapi di sini adalah perintah untuk berbuat baik. Perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi. Karena di sini adalah kitab suci dan di sini adalah suatu kebenaran, firman Tuhan adalah suatu kebenaran.
Berarti pemahaman di sini adalah suatu hal yang baik. Yang mana yang benar itu adalah baik. Tidak ada kebenaran itu adalah suatu hal yang jahat gitu. Misalnya kamu pakai baju putih, terus dibilang baju hitam, itu adalah kebohongan, gitu kan? Berarti putih adalah putih, jujur baik, gitu kan? Dan di sini karena perintah itu pelita, berarti jika kita mendalami dan memahami perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi, untuk mau membasuh kaki, sebab kita meyakini bahwa Tuhan Yesus yang adalah guru, yang adalah Tuhan, mau membasuh kakinya para murid. Sampai Petrus saja bilang, jangan, sekalipun seumur hidup aku nggak mau Tuhan Yesus basuh. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu nggak mau dibasuh, kamu nggak akan mendapatkan bagian di dalam aku. Di situ Santo Petrus bilang bahwa ya udah, mandikan aja sekalian. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu sudah mandi, yang cukup dibasuh hanya kaki, karena kamu sudah bersih, tapi tidak bersih seluruhnya. Ya, ini pembahasan mengenai Rasul Yudas, tapi aku nggak mau membahas terlalu jauh sampai ke sana. Tapi di sini adalah perintah untuk membasuh, sebab siapa yang terbesar dari kalian harus mau menjadi pelayan. Dan ini adalah perintah-perintah gitu loh. Tapi secara real gitu dalam Alkitab ada tertulis bahwa inilah perintahku, kasihanilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Gitu. Kalau kalian itu memahami perintah adalah suatu, nih contoh di sini Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kayak gitu. Jadi kalian harus paham betul bahwa di sini aku nggak pakai catatan loh ya. Di sini murni Alkitab ya. Bahwa kita harus memahami bahwa perintah itu adalah pelita. Pelita itu apa sih? Pelita tuh di sini ada 3 bagian: pelita, cahaya, dan juga jalan kehidupan. Pelita itu bisa diartikan sebagai lampion, lampu, atau mungkin lampu teplok gitu. Yang mana ada api, ada sumbu. Ya dimana ya alat deh gitu. Ya ibaratnya itu sebagai senjata atau mungkin sebagai perlengkapan kita gitu. Tetapi pelita itu sendiri harus berfungsi. Yang mana fungsinya itu adalah memberikan cahaya. Dan cahaya itu diperoleh melalui teguran yang mendidik. Dan teguran yang mendidik itu dengan ajaran. Dan ajaran itu cahaya. Jadi kalau misalnya ada ajaran dari Tuhan Yesus, seperti di bukit tentang sabda bahagia dan sebagainya, itu bisa menjadi patokan kita untuk mengetahui ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus sudah tanamkan ke dalam diri kita. Ada yang mungkin baru masuk, karena aku Katolik ya, di sini aku membahas dalam sudut pandang Katolik. Ya mungkin ada yang baru masuk Katoliknya sejak ada yang lahir, ada yang mungkin pertengahan usia ketika dia sekolah gitu ya, atau SD, SMP gitu, atau mungkin sudah dewasa, atau mungkin lansia. Tetapi nggak apa-apa, karena di sini ajaran itu bisa diperoleh dengan pengalaman, atau mungkin jika kita mau mengambil dalam kitab suci sendiri, ajaran-ajaran itu banyak banget. Bisa kita lihat dalam Sirach. Contoh di dalam Sirach 10 ayat 6. Hendaklah engkau tidak pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Ini adalah suatu ajaran gitu loh. Ajaran bahwa kita harus tidak menaruh benci kepada sesama gitu. Jadi kalau misalnya kalian merasa, aduh, aku benci nih sama dia, gitu. Karena di Alkitab sendiri tertulis bahwa jika kita ingin berdoa, tapi kita masih
ada benci, ya kita harus minta maaf gitu. Tetapi penerapan ini pasti akan sulit buat kita sekalian gitu loh. Cuman fokusku itu nanti mungkin itu akan dibahas ke dalam topik lain. Cuman di sini fokusnya adalah bagaimana kita mengambil ayat-ayat dalam kitab suci untuk bisa diartikan sebagai suatu ajaran yang praktikal gitu loh. Contoh, contoh dalam Sirak, aku paling suka di Sirak karena di Sirak itu sangat-sangat praktikal gitu ya. Contoh ya, di dalam Sirak 5 ayat 1, jangan mengandalkan kekayaanmu dan jangan berkata ini cukup bagiku. Terkadang manusia itu suka mengandalkan kekayaannya dan meyakini bahwa aku cukup gitu. Ini bisa untuk menangani masalah. No. Tuhan bisa membuat miskin, Tuhan bisa membuat kaya dalam sekejap. Jadi jangan mengandalkan, karena uang itu adalah mamon yang jahat gitu. Yang mana uang itu adalah akar dari kejahatan. Kalau bisa di orang-orang sekarang buatkan kekurangan uang adalah akar dari kejahatan. Itu kita akan bahas di lain topik ya. Tetapi menurutku di sini kita harus berpegang pada ajaran yang memang jelas saja yang kebenaran. Dan yang terakhir adalah teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Yang dimana kita sudah memiliki cahaya. Firman Tuhan bisa menjadi firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman Tuhan bisa menjadi pelita. Bisa pelita itu memiliki cahaya karena di situ ada ajaran di dalamnya. Dan juga teguran yang mendidik. Kadang kita kayak ditegur. Kamu jangan begini, harusnya begini. Justru kita diberikan jalan yang benar, jalan kehidupan yang membuat kita itu tahu kehidupan yang harus kita lewati gitu. Bukan sekedar kita ingin berfoya-foya atau mengingini nafsu kita. Aku rasa itu cukup dulu untuk sementara. Semoga kalian merasakan manfaat di dalam Sindur Sharing ini, dan aku harap di dalam Sindur Sharing berikutnya kalian bisa mendapatkan pencerahan atas apa yang kalian butuhkan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah.